Kami sekalian, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang menilai perkembangan usaha. Kompetensi dasar dari 319 yaitu menilai perkembangan usaha dan 419 membuat bagan perkembangan usaha. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menjelaskan model pengembangan usaha, yang kedua mengidentifikasi rencana pengembangan usaha, yang ketiga menganalisis perkembangan usaha, dan keterampilan adalah membuat rencana atau bagan pengembangan usaha. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu pertama menjelaskan model pengembangan usaha, yang kedua mengidentifikasi rencana pengembangan usaha, yang ketiga menganalisis perkembangan usaha, dan yang keempat membuat rencana atau bagan pengembangan usaha. Apa itu pengembangan usaha? Pengembangan usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, memiliki motivasi dan kreativitas. Pada umumnya memiliki usaha dalam mengembangkan usaha harus mampu melihat dan menangkap peluang usaha, serta memulai dan menjalankan bisnis dengan berhasil. Kemudian suatu cara proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha, serta kualitas dan kuantitas produk dari kegiatan ekonomi dengan menggunakan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, ada dua unsur dalam pengembangan usaha. Yang pertama, unsur yang berasal dari dalam atau yang disebut dengan pihak internal, dan unsur yang berasal dari pihak luar atau pihak eksternal. Apa saja unsur yang mempengaruhi dalam internal? Yang pertama, adanya niat dari pengusaha. Yang kedua, kita mengetahui teknik bagaimana cara memproduksi barang, seperti berapa banyak yang akan diproduksi, bagaimana cara menggunakannya, dan untuk mengembangkan produk tersebut bagaimana caranya. Kemudian membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Itulah unsur dari dalam. Sedangkan yang mempengaruhi dari luar atau eksternal adalah dapat mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha, dapat mengandalkan dari dalam seperti bisa meminjam dari luar, kemudian mengetahui kondisi lingkungan sekitar, mengetahui harga dan kualitas yang paling umum ditemui, dan cakupan jajaran produk. Kemudian manfaat pengembangan usaha, yang pertama bisa membantu pengusaha mendapatkan modal, yang kedua bisa membimbing jalannya pengembangan usaha, yang ketiga dapat meningkatkan kemampuan manajerial pengusaha, yang keempat dapat memperbesar peluang usaha, dan yang kelima dapat memperkecil risiko usaha. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengembangan usaha. Apa saja kah itu? Yang pertama, buat dulu perencanaan. Ketika kamu mau mengembangkan usaha, pertama harus kita buat dulu perencanaan. Kemudian jangan terlalu berlebihan. Mau menerima saran dari yang sudah berpengalaman atau profesional. Kemudian yang keempat, membuat rancangan jadwal manajemen proyek ekspansi pengembangannya. Dan ketika kamu sudah mau membuat proyek ekspansi, harus diinformasikan kepada konsumen. Setelah diinformasikan, baru umumkan kapan ekspansi akan dilakukan. Nah, di sini perintisan dan model pengembangan usaha dapat kita lakukan. Yang pertama, merintis usaha baru. Mengapa kita merintis usaha baru? Karena dengan merintis usaha baru ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya apa? Memiliki gagasan yang murni atau baru. Kemudian bebas beroperasi, fleksibel dan mudah diatur karena dari awal. Kekurangannya tentu belum terkenal, persaingan belum jelas, belum efisien, dan belum mempunyai reputasi. Model yang kedua yang kita lakukan untuk pengembangan usaha adalah merintis usaha keluarga. Mengapa merintis usaha keluarga? Karena usaha keluarga ini secara langsung keseluruhan keluarga bisa terlibat dalam tugas atau jabatan. Juga bisnis keluarga dapat mengembangkan cara melakukan sesuatu sehingga memberikan keunikan pada setiap perusahaan. Juga ada kepercayaan. Keunggulan dari usaha keluarga ini memelihara nilai kemanusiaan di tempat kerja, relatif lebih mapan, dapat fokus, dan bisa memelihara mutu. Sedangkan kekurangannya tidak jelas tanggung jawab karena keluarga, ada intervensi anggota keluarga,
cara rekrutmen anggota tidak jelas atau pekerjaan tidak jelas, sulit memberikan sanksi apabila anggota tidak jujur. Kunci suksesnya di dalam berusaha keluarga harus ada kejelasan tata kerja perusahaan. Cara rekrutmen terbuka dan adil, ada kesepakatan, kemudian ada komitmen. Model yang ketiga, ketika kita melakukan pengembangan usaha, ada kerjasama manajemen atau franchising. Franchises adalah perusahaan besar, termasuk di dalamnya franchisor atau parent company untuk menyelenggarakan usaha. Franchising ini adalah bentuk usaha franchise, merupakan duplikasi dari perusahaan franchisor. Ada dukungan awal seperti ada pembelian tempat, bangunan, peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, dan sebagainya lebih jelas. Ini adalah contoh dari usaha franchising. Mungkin anak didik kami sudah sering melihat ini ya, sudah ada di sekitar kita atau Anda sering datang berkunjung ke tempat ini atau makan di tempat ini. Contohnya adalah Alfamart, Indomart, kemudian ini ada Indomaret, kemudian ada KFC, pizza, burger, McDonald, ya dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh dari perusahaan yang kita bisa bergabung sebagai perusahaan franchising. Nah, bagaimana kerjasama manajemen franchising? Ada dua. Franchisor adalah produsen atau pencipta produk. Sedangkan yang kedua adalah sebagai pendiri retail. Kalau sebagai franchisor atau pencipta produk, contohnya adalah industri Coca-Cola, Pepsi-Cola, KFC, dan sebagainya yang sejenis. Sedangkan kalau sebagai pendiri retail, franchise ini adalah sebagai pemilik gerai outlet, contohnya tadi adalah Indomaret dan Alfamart. Bagaimana kita bisa melakukan kerjasama manajemen franchising? Kita bisa melakukan investasi kurang dari 25 juta sampai lebih dari 500 juta. Kategori yang dapat kita lakukan di dalam manajemen franchising itu bisa dalam biro perjalanan atau wisata, ada properti, ada jasa bisnis konsultan, ada otomotif, ada pendidikan, ada makanan atau minuman, komputer, retail fashion, hiburan, dan distributor. Dan masih ada yang lainnya. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari kerjasama manajemen franchising ini? Kelebihannya adalah ada pelatihan formal, ada bantuan operasional dalam manajemen, jangka waktunya bisa lebih cepat, tingkat kegagalan rendah. Namun ada juga kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Dikenakan pajak franchise, ada royalti, pertumbuhannya terbatas, kurang kebebasan dalam operasi. Karena franchisor adalah penyalur tunggal dari beberapa perlengkapan. Model pengembangan usaha yang keempat adalah dengan membeli perusahaan. Mungkin banyak juga orang yang ingin mengembangkan usahanya tanpa mau bersusah payah dengan merintis usaha baru, bekerja sama dengan keluarga, atau dengan melakukan franchising, tetapi dapat memilih dengan membeli perusahaan. Kenapa? Ada orang atau organisasi yang ingin membeli perusahaan yang sudah ada dengan pertimbangan risiko lebih sedikit, lebih mudah mengoperasikan karena sudah berjalan, sudah dikenal, kemudian memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang bisa ditawar atau lebih murah. Nah, di sini juga bisa ditambahkan alasan pemilik menjual perusahaan karena potensi perusahaan yang akan dibeli, ada aspek legal dan kondisi finansialnya, penilaian berdasarkan aktiva, ya bisa diukur bisnis dengan melihat aktivanya atau hartanya, penilaian berdasarkan pasar, kemudian juga dapat memprediksi laba, net present value, rate on investment, atau kemampuan pengembalian modal, rate on asset, dan sebagainya. Nah, kelebihan dan kelemahan dari membeli perusahaan. Kelebihannya adalah ada kemungkinan bisa sukses karena sudah terkenal, lokasi sudah cocok, berarti lokasi sudah dipilih mungkin yang strategis, karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap, karyawannya sudah ada, tidak perlu lagi latihan, dan sudah siap dioperasikan karena sudah berdiri. Sedangkan kelemahannya adalah perusahaan yang dijual biasanya lemah, peralatannya bisa jadi tidak efisien, bisa mahal jika salah menilai. Mengapa peralatannya bisa jadi tidak efisien? Tentu mungkin karena tidak berfungsi, maka perusahaannya dijual. Demikianlah dari kami.
Demikianlah didik kami sekalian, materi hari ini. Silahkan dikerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Terima kasih.